وكل ضلالة في النار. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبسند المتصل إلى الإمام جلال الدين محمد بن أحمد بن محمد المحلي وإلى الإمام جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي رحمه الله تعالى ونفعنا بهما وبعلومهما وبأسرارهما وبأسرار سائر الصالحين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال. إلى قوله تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. Wa nazala, dan turun ayat Al-Quran lamma wa'ada, ketika menjanjikan siapa baginda Nabi SAW ummatahu, kepada umatnya, ketika menjanjikan siapa baginda Nabi SAW kepada umatnya mulka Farisin war Rum, kerajaan Persia dan Romawi. Jadi ketika baginda Nabi Muhammad SAW memberitakan berita gembira bahwa kerajaan superpower Persia dan Romawi, di barat ada Romawi, Bizantium, ya ada Romawi barat, Yunani, Athena, ada Romawi timur, yang kemudian menjadi Turki Utsmani itu di kemudian hari, Konstantinopel. Kemudian di timur jauh, yang sering bertengkar bertikai dua kekuatan, ya negara superpower ini, ada Persia. Jadi kalau sekarang atau di Perang Dunia Kedua ada Amerika dan sekutunya, ada Uni Soviet yang sekarang menjadi Rusia dan sekutunya. Entah nanti di Perang Dunia Ketiga ini siapa bersekutu dengan siapa. Jadi sejak dahulu ada dua kekuatan superpower yang saling berperang, didukung oleh kekuatan-kekuatan kecil. Nah, baginda Nabi Muhammad yang risalah agamanya, misi dakwahnya baru muncul di semenanjung Arabia, Jazirah Arabia, tiba-tiba memberitahukan kepada umatnya dengan penuh optimis bahwa kelak kerajaan Persia dan Romawi akan berada di bawah naungan Islam. Nah, ketika orang-orang munafik mendengarkan informasi ini, faqalal munafiquna, maka berkomentar siapa orang-orang munafik, hayhat. Ini hayhat ini ungkapan semacam ketidakpercayaan, ungkapan yang mempertanyakan kemungkinannya, hayhat, hayhat. Ya.
diterjemahkan kata hayhat ya. Di sini jauh mustahil sekali. Hayhat mustahil sekali. Begitu baginda Nabi memberitakan ada informasi kemenangan umat Islam atas superpower Persia dan Romawi, hayhat mustahil, jauh sekali. Itu omongan apa? Merendahkan, mendustakan, tidak percaya, mengingkari atas berita gembira yang disampaikan baginda Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Maka Nabi disampaikan ya, diperintahkan oleh Allah, kul, katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada orang-orang munafik yang tidak percaya akan berita kemenangan itu, sampaikan, Allahumma, ya Allah, wahai Allah, Malikal mulki, sang pemilik, sang maha pemilik kerajaan. Tu'ti dengan makna tu'ti, yang engkau menganugerahkan, al-mulka, kepada kerajaan, man tasya'u, untuk orang, tasya'u, yang engkau kehendaki, min khalqika, dari makhlukmu. Wa tanzi'u, dan engkau mencabut, al-mulka, akan kerajaan, mimman tasya'u, dari orang, tasya'u, yang engkau kehendaki. Tidak mustahil bagi Allah memberikan kerajaan kepada siapa yang dikehendakinya dan mencabut kerajaan dari orang yang dikehendakinya. Maka kekuasaan, popularitas, pengaruh itu milik Allah yang dianugerahkan kepada salah seorang makhluknya. Begitu juga dengan meniadakannya, mencabutnya, mengambil alihnya. Itu kewenangan Allah. Nah, seorang pemimpin harus punya doa ini sebagai prinsip hidupnya. Kalau saya hari ini menjadi pemimpin, disegani oleh masyarakat, itu berarti sesuai dengan prinsip Allahumma malikal mulki tu'ti man tasya. Tetapi di saat yang lain, ketika sudah habis periodenya atau karena satu dan lain hal dicabut kekuasaannya, digulingkan, terjadi penurunan, lengser, mestinya tidak harus bersedih hati. Kekuasaan tidak perlu dibela, kata seorang presiden di negeri ini yang berlatar belakang kiai. Padahal waktu itu pembelanya sudah ribuan orang ingin melakukan kekuatan massa, nyaris terjadi pertumpahan darah hanya demi sebuah kekuasaan. Haruskah ribuan nyawa tersia-siakan? Begitu pikirnya beliau. Keluar dari istana presiden ya, pakai kolor ya, selebar, suruh pulang yang demo itu, pulang sudah selesai. Kekuasaan tidak perlu dibela. Ya karena ini adalah pencintanya yang ngerti juga kepada nilai-nilai tasawuf bahwa kekuasaan tidak perlu dibela mati-matian sampai mengorbankan nyawa. Sudah, walaupun gelo mangkel itu ada. Saya sudah siap perang, sudah naik kendaraan di atas ya. Bahkan kiai kita Ki Fawaid dengan beberapa kiai naik di atas atap kendaraan, siap siaga, sudah hizib dibaca, asma dibaca semua. Kok
begini. Ternyata setelah lama direnungkan, iya benar, nyawanya umat ini lebih berharga, sementara kekuasaan hanya ujian. Apa perlunya dibela mati-matian kalau menjadi sesuatu yang tidak baik, hanya menciptakan dendam yang terus berkelanjutan. Toh nanti pada saatnya sejarah akan membuktikan siapa yang pecundang, pengkhianat, siapa yang pejuang sejati. Ya, hari ini pelan tapi pasti sejarah sudah membuka tabirnya. Siapa di balik layar, siapa pengkhianat, siapa bersekutu, siapa ikut berbisik, siapa ikut mendapatkan bagian, terbukti hari ini. Allah Maha Adil. Kalau bahasa santainya ya, orang yang tawakalnya pada Allah tetapi dia hidup sederhana, dengan bahasa Maduranya yang ketat, begitu ada masalah rumit begini, ancaman, tenang pada Allah. Ini orang yang dalam keyakinannya, tawakalnya tingkat tinggi. Ya kalau mohon maaf tawakalnya kayak pas ngucap apa tenang pada Allah, takut tidak memiliki kekuatan tawakal yang tinggi. Akhirnya apa? Begitu tidak terijabahi, akhirnya wah, mak bakun, mak tahu, akhirnya ragu kepada Allah. Yang tadinya mau niru ucapannya seseorang, ya, apa tenang pada Allah, oh, pas sama orang yang yakin dengan bismillah. Diceritakan tentang karomahnya orang baca bismillah, kemudian dia nyoba baca bismillah tetapi dengan tingkat keyakinan yang dangkal. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, dibakar oleh api, mak kelok wakut, langsung jerit, tanda bismillahan, saat dia tanda lah bismillah, tak mati bismillah nah. Bukan bismillah yang tidak manjur. Orang ini bermasalah dalam iktikadnya. Kenapa? Karena dia bisa jadi karena ada kesombongan, karena ada pamer, mau menunjukkan ilmu kekebalan, ingin dipuji orang, ingin bangga ketika nanti tidak terbakar, ingin. Sementara orang-orang soleh ketika baca bismillahirrahmanirrahim, dia larut, dia memaknai kalimat bismillah dengan sepenuhnya, bahwa dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sudah la yadurru ma'asmihi, tidak ada bahaya. Dia menikmati kalimat itu. Yang ini enggak. Bismillahirrahmanirrahim, dalam pikirannya nggak ada muntekung kok oleh PC berempar ya. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, saya akan terkenal, dipuji, masuk TV, viral ntar lagi. Begitu terbakar kulitnya, untung masih bisa diselamatkan ya, dibawa ke rumah sakit. Wa illa siapkan kuburan. Ada kan beberapa pesulap yang mati mengenaskan di atas panggung. Ya, karena beberapa faktor itu. La haula wala quwata illa billah. Wa tu'izzu man tasha, dan engkau memuliakan man orang tasya'u yang engkau kehendaki, bi'itaihi dengan menganugerahinya, menganugerahi atau mendatangkan kemuliaan itu kepadanya. Wa tudhillu man tasya, dan engkau menghinakan, merendahkan man kepada orang tasya'u yang engkau kehendaki, binaz'ihi dengan mencabut kemuliaan, minhu dari orang itu, dari man tasya. Jadi kemuliaan hak veto, hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun. Mau diberikan kepada siapa, mau dicabut dari siapa, terserah Allah. Nah, ini yang menjadi pertanyaan orang-orang kaum musyrikin. Kenapa kekuasaan itu diberikan kepada Muhammad?
dari Bani Hashim, kok tidak diberikan kepada kami dari Bani lainnya? Abdus Syams, Bani Umayyah, dan lain sebagainya. Dari kedengkian ini, dari iri hati inilah melahirkan kekufuran, penentangan, kufur inad. Ya, naudzubillahi min dzalik. Hati-hati, bibit itu bisa tumbuh, bisa terus menular dari hal-hal yang tidak disadari. Apakah di pesantren bisa? Bisa. Dari perlombaan yang diadakan, ya. Masa kebayang tidak? Lomba musabaqah tilawatil Quran pakai ilmu hitam. Saingannya dibikin serak suaranya. Baca-bacai, begitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, hilang suaranya. Ini apa-apaan ini? Lu musabaqah tilawatil Quran, tapi caranya dalam bersaing bukan isinya Al-Quran, tidak sesuai dengan ajarannya Al-Quran. Lombanya lomba Al-Quran, tetapi orientasinya dapat piala, dapat popularitas, dapat bonus uang. Mana pahala Qur'annya? Jangan-jangan termasuk ya rubba qari'in Qur'an Al-Quran yal'anhu, ya. Ada orang baca Quran tetapi sebaliknya Quran malah melaknatnya. A'udzubillah min dzalik. Salah seorang oknum santri curhat kepada orang yang saya percaya. Orang ini mengawasi, ya, ketika dalam pembinaan. Ini santri kok sepertinya punya wiritan khusus, ya, jam-jam tertentu agak mojok-mojok di musola begitu kira-kira. Ada wiritan yang dibaca. Dong, benar di malam-malam. Senyum diam-diam. Pak jujur kan kok. Mungkin kuda di jazaan malam-malam. Dari siapa? Setelah disebutkan identitasnya, dukun. Wah, ini gimana? Santri Sukorjo lebih percaya kepada dukun daripada kiainya sendiri atau dari ustadznya. Mestinya kan amalan yang sudah ada itu. Al-Adhkar, Syawarikul Anwar, ya, Rotibul Haddad. Itu sudah lebih dari cukup. Kok malah nyari kemana-mana, yang ternyata ujung-ujungnya ilmu haddam, ilmu mendatangkan jin. Nah, ini tidak pantas santri begitu. Akhirnya nanti beresiko kepada masa depan dia. Maka kemuliaan itu dari Allah, jangan dicari-cari dengan cara yang tidak benar. Nah, suatu saat ketika dicabut, itu pun kewenangan Allah Subhanahu wa taala. Biyadika bikudratika, dengan kekuatan, dengan kodratmu ya Allah, al khair, adapun kebaikan, ay wasyarr, dan demikian pula keburukan. Jadi baik dan keburukan itu bikudratika, biyadika ay bikudratika, dengan kekuatanmu, dengan kodratmu ya Allah. Orang ini mau dijadikan baik, ya kudratnya Allah. Orang ini mau dijadikan buruk, juga kudrat Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau ala kulli syai'in, atas setiap sesuatu, qadirun, ialah maha kuasa. Ya, ini kalau menjelang pemilu, baik pemilu desa, pemilu tingkat 2, ya, daerah pilkada, pemilu provinsi, gubernur, ya, pilgub ataupun pilpres, sebaiknya prinsip seorang mukmin ini, ya, qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha, ya, terus wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tidak perlu fanatik dengan yang didukung, ya. Ternyata yang jadi
lawannya, waduh, kalah malam-malam. Allah menghendaki kekuasaan diberikan kepada itu si fulan. Maka jangan didoakan buruk karena bukan pilihannya, kemudian tidak didoakan. Wah, kalah sudah. Mudah-mudahan masuk penjara, KPK ntar lagi. Yang rugi siapa nanti? Masyarakat banyak. Kenapa? Karena ini nanti pemimpinnya masyarakat banyak. Pemimpin Anda yang juga menentangnya. Karena ini sistem, ini struktur. Maka orang yang cerdas spiritualnya tidak mendoakan jelek, tapi mendoakan baik. Ya Allah, mudah-mudahan diperbaiki orang itu. Yang saya nilai dia adalah orang yang bejat, tidak layak mendapatkan amanah. Dia bukan orang saleh, tapi dengan berbagai cara terpilih menjadi seorang pemimpin. Baik itu kemudian mengecewakan dirinya, dianggap suatu proses yang tidak jujur dan adil. Tetapi kalau diminta kebaikannya, ya Allah, aslih lahu sya'nah. Perbaiki untuk orang itu ya kebaikan kondisinya ya Allah. Yang kemarin mungkin dolim, suka berbuat aniaya, maka bimbing dia ya Allah. Begitu Nabi Musa ditemani Nabi Harun berdakwah menghadapi Fir'aun, diperintah oleh Allah, barangkali bisa lunak dan ikut atas ajakan itu. Masih ada harapan, padahal ujung-ujungnya Fir'aun mati celaka, tenggelam di lautan. Nah, tugas seorang dai menyampaikan kebaikan, mendoakan baik, bukan melaknat, bukan kemudian melakukan sesuatu yang merugikan orang banyak. Kalau dilaknat pemimpinnya, kemudian turun bala, apa enggak kena semua nanti. Ya, ini hati-hati. Potensi itu bisa dimulai dari sejak di pesantren. Hanya gara-gara pemimpin OSIS, ya, gara-gara pemimpin OSIM, pemimpin IKSAS, kemudian tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, lalu berdoa, yang kena mana? Semuanya. Aturan pesantren bisa dilanggar, ya, temannya itu bisa menjadi orang yang tidak baik karena doa buruknya, dan dia sendiri yang berdoa buruk menunjukkan siapa dirinya karena keluar kata-kata buruk. Ya, kurang apa baginda Nabi? Dilempari batu, dicaci maki, diludahi, tapi didoakan baik oleh Nabi. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Beri hidayat kaumku ya Allah, petunjuk kaumku ya Allah, agar mereka mendapat petunjuk-Mu. Karena mereka tidak tahu, mereka tidak mengerti betapa pentingnya, betapa mulianya risalah ini disampaikan kepada mereka. Aku datang menyampaikan risalah ini agar menyelamatkan mereka dari jurang neraka. Tapi justru yang kemudian mendekapnya ini dianggap melakukan aniaya. Nabi ini seperti orang yang menarik tangannya orang yang akan jatuh ke jurang, ditarik, dipegang erat oleh Nabi. Gambarannya seperti itu. Ya. Kalau perlu diikat. Ikatannya apa? Aturan, sholat, puasa, ya, mengikat. Anehnya orang yang bodoh tidak paham dengan tugas mulia ini, menganggap disakiti. Apa saya kok diikat? Loh, kamu itu loh mau jatuh ke neraka, mau jatuh ke jurang, saya ikat dalam rangka penyelamatan. Ya tapi sakit pinggang saya. Tidak usah sakit, dilepas, apa yang terjadi? Ya tambah sakit. Mestinya sakit yang sebentar ini dia sadar bahwa dalam rangka penyelamatan. Kangku yang kisah kecak tilamare aman nyaman, surga selamanya. Tapi ini enggak. Apa aturan sholat berat, puasa sulit, lapar dahaga, tidak usah. Zakat, uang saya, kok suruh nanggung orang lain, gitu. Haji, simpen saja, tidak usah bayar.
buang-buang saja. Rekreasi yang murah-murah ada ke sini dianggap rekreasi haji. Nah, omongan semacam ini dia menganggap bahwa aturan syariat itu yang mengikat kita sebagai ikatan yang menyakitkan, padahal itu ikatan yang menyelamatkan, tali penyelamat. Karena ketika seseorang jauh dari agama, dia sedang jatuh ke jurang neraka. Na'udzubillah min dzalik. Tulijul laila fil nahari wa tulijul nahara fil laili al-ayah. Shadaqallahul azim. Wallahu a'lam bissawab. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tawakkalu ala Allah.